Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, di saat Bitcoin koreksi ya, Bitcoin crash ya, di bawah harga 260 juta, maka banyak sekali koin yang berdampak koreksi pula ya, walaupun dia pernah mengalami pump ya. Tentunya dengan jurus scalping yang tepat teman-teman ya, karena Bitcoin di saat belum kondusif ini, jangan kita berharap mentradingkan koin itu ingin pump yang sangat tinggi, kecuali memang dia ada bond atau event besar ya, yang bisa pump 100 sampai 300% bahkan 1000%. Sementara kalau koin yang belum ada event-event besar, mereka masih mengikuti irama dari Bitcoin teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, koin Titan ya. Koin Titan ini teman-teman, dia beberapa hari kemarin pump cukup lumayan ya, sampai 40% ya. 1.400 lebih dia sempat ya. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masuk di harga 1.300 kejar kereta ya, 1.200 atau 1.400 ya. Itu nyantai-nyantai aja teman-teman ya, jangan panik sell ya, nggak perlu di cut loss ya. Nyantai-nyantai aja lah dengan Titan ini ya. Kalau saya analisa Titan ini marketnya bagus dan progresnya juga ke depan bagus teman-teman. Banyak budak-budak mengatakan Titan akan scam, akan delisted, akan rug pull ya, tapi kalau saya pribadi analisa token Titan ini tidak. Karena data dia di CoinMarketCap pun juga menunjukkan sama sih, wah historinya belum ada Titan di bawah 1000 harganya teman-teman ya. Dan juga dia tertahan terus harganya walaupun Bitcoin lebih parah dari sekarang ya. Sekarang Bitcoin 258 juta, sementara dulu Bitcoin pernah di bawah 250 juta kan. 248 ya, kita nyangka akan pecah dari 200 juta, ternyata masih recovery lagi Bitcoin. Titan masih aman, walaupun dia koreksi ke 1020 pernah ya, sempat di 1000 kemarin, dulu sempat 1040 1050, tapi aman-aman saja. Kita tidak pernah dikasih murah oleh Titan sampai pecah 1000 ya, seperti konten-konten saya sebelumnya banyak sekali saya mengupload mengenai token Titan itu ya. Karena kalau teman-teman yang panik ketika masuk 1.400 ya, karena harapannya Titan akan terbang lebih tinggi lagi. Ternyata setelah 1.400 lebih dia balik koreksi dan kembali ke ATH sebelumnya ya, di 1.100. Nah, justru teman-teman yang sangkut ya teman-teman ya, jangan di cut loss, justru diserok ya. Biarkan yang sangkut itu kalau tidak begitu besar sangkutnya ya, uangnya ya. Nih ya, waktu kemarin ya dia sempat di 1.400-an ya, sehingga dia memantul lagi ya. Saya sudah sering di konten-konten saya sebelumnya nih ya, 1.400 lebih ya, mengatakan bahwa Titan itu manfaatkan momennya untuk di scalping teman-teman, karena kita tahu irama dia, jangan kita lawan. Kalau dia pump 1.400, kalau kita masuk di 1.040 itu udah profit 40% kan, take profit dulu. Jangan ingin berharap seperti dulu Titan sampai 500% waktu bulan puasa tahun kemarin ya. Itu Bitcoin lagi bullish. Jangan kita samakan dengan tahun lalu ya. Karena market 2022 ini ya, kalau dia pump aja sudah bersyukur kita udah dapat profit, kita scalping ya. Jangan ingin mengharap Titan disamakan di saat dulu, tahun yang lalu. Kecuali Bitcoin sudah berganti tren ke bullish ya. Boleh kita berharap kayak gitu ya. Jadi manfaatkanlah situasi koin tersebut jika dia mengalami pump ya, kira-kira sudah profit 20-30%, take profit dulu. Kita amati lagi ya, masuk di posisi ketika dia koreksi. Nah, posisi sekarang Titan ini teman-teman sempat dikoreksi tadi di 1100 ya. Nah, ini masih 1080, 1090 dan ini posisi 1100. Justru 1100 ini diserok teman-teman. Kenapa kita khawatir dia akan nanti koreksi di bawah 1100 ke 1020, 1030? Ya kalaupun dia masih menyentuh ke harga 1020, kita kan masih ada amunisi untuk backup ya. Seperti biasa di atas 5% harga low. Kita masih ada senjata untuk backup, dan harga low kita siapkan juga amunisi untuk serok, dan juga 10% sampai 20% bawah harga low kita masih ada backup ya. Tentunya untuk masuk di 1100 ini jangan all in, jangan semuanya kita masukkan ya teman-teman ya. Karena akan berakibat kalau sangkut dia koreksi, kita kehabisan dana, kita kehabisan amunisi untuk serok ya. Jadi tetap cermat dalam menganalisa dan momen yang tepat untuk masuk ya, dan momen tepat pula untuk menjual. Tapi kalau kita teman-teman momen masuknya tepat 1100, ketika momen jual tidak tepat. Mengapa saya katakan tidak tepat?
teman-teman masih berambisi ingin profit 100% langsung, seumpama 1.100 ingin pumpnya itu sampai 2.200, sehingga profit 100%. Kalau beli 1 juta di harga 1.100, ingin dapat profit 1.100.000 pula, sehingga menjadi 2.200.000 sama modal. Itu kemauan kita ya. Tetapi kemauan developer dalam pump token tersebut belum tentu gitu ya. Jadi kita jangan memaksakan diri untuk koin itu mengikuti kemauan kita, tetapi kita mengikuti kemauan koin. Kita mengikuti irama dia, jangan dia mengikuti irama kita. Tapi kalau kita lawan karakteristik koin tersebut atau token tersebut, maka kita yang akan kalah kalau kita lawan. Ya. Justru kita nggak usah dilawan, tapi diikuti irama dia. Dia 40%, kayaknya mentok, sudah ada tembok penghalang, tidak ada potensi untuk naik lagi, ya sudah kita lepas, cut loss. Ya. Koreksi serok lagi. Makanya belanja jangan all in, tetap siapkan dana backup. Jika analisa kita salah, dia mau pump ternyata masih koreksi, kita masih ada backup, masih ada dana untuk serok. Tapi kalau kita sudah kehabisan dana, sudah terlanjur all in, akhirnya kita menanti dengan sabar tunggu dia recovery. Kalau dia tidak balik recovery dalam 2-3 hari atau seminggu, kita stres. Ya, sementara kita tidak bisa trading ke koin lain karena dana kita sangkut di koin tersebut. Akhirnya apa? Memutuskan untuk cut loss. Nah, dengan cut loss itulah yang membuat kita rugi ya teman-teman ya. Jadi harus tetap cermat dalam mengambil keputusan untuk mentradingkan koin, tepat momen beli dan tepat momen jual ya. Seperti biasa yang saya buat sebelum-sebelumnya konten saya, yaitu yang pertama kali trading ini yang paling berat musuh hawa nafsu ya. Kalau ilmu gampang bisa dipelajari, tapi hawa nafsu itu masing-masing kita punya tingkatan. Teman-teman dengan saya pasti beda untuk besarnya hawa nafsu ya kan. Kalau saya mungkin profit 10% sudah puas, 20% sudah puas, nanti masuk lagi. Teman-teman mungkin belum puas, maunya 50% sekali scalping kan, 70% atau 40% sekali scalping. Nah saya juga kayak gitu dulu. Kalau mau cuan itu kalau bisa satu candle itu langsung dapat 100%. 1 juta dalam waktu 15 menit profit. Beli 1 juta mau profit 1 juta dalam waktu 15 menit kalau dulu. Tapi akhirnya saya kalah terus. Rugi terus, cut loss. Akibat saya melawan kemauan koin dengan hawa nafsu saya. Dia harus mengikuti maunya kita. Nah, ini dibalik, kita mengikuti maunya dia. Gitu loh. Nah, dengan kita mengikuti maunya dia, maka kita akan jadi pemenang, teman-teman ya. Tuh, yang pertama kali memang hawa nafsu yang harus bisa untuk mengendalikannya ya. Kalau kita lihat dari candlestick-nya teman-teman, aman-aman saja ya, yang sangkut di 1.300, 1.200, 1.400 aman-aman aja. Kalau masuk cuma 1 juta, biarkan aja 1 juta itu nggak bisa kita apa-apain sangkut ya. Ya biarkan aja, nggak usah panik di panik di cut loss ya, nggak usah. Biarkan aja, kecuali sangkutnya all in. Itu salah teman-teman, kalau belinya all in 1.400, belinya all in itu salah. Kenapa? Terlalu nafsu mau cepet profit besar kan. Memang Titan berpotensi untuk 1000% pumpnya, tapi kita tunggu, harus bersabar ya, karena situasi Bitcoin lagi tidak kondusif ya. Jadi kalau memang ingin profit besar, tentunya dibagi dua. Ada yang memang di hold keras untuk dia jangka panjang, jika dia pump 1000%, ada yang separuhnya aset kita di scalping. Manfaatkan momen ketika dia pumpnya pump kecil-kecilan, balik koreksi, itulah untuk mendapatkan profit walaupun kecil 10%, 20%, tapi berkali-kali dan bisa jadi besar juga ya teman-teman ya. Oke, sementara Titan ini kalau di order book ya belum antusias mereka untuk serok ya. Bahkan banyak yang trauma kayaknya nih, yang sangkut-sangkut waktu kejar kereta ya. Tuh, yang jual juga aman-aman saja teman-teman. Jadi kalau dia mau balik recovery aman-aman saja, cuma ada nih nggak besar juga tuh 18 juta cuma di 1130 ya. Aman-aman saja kalau dia mau recovery ya. Tuh. Mungkin banyak yang sangkut kemarin, makanya mereka untuk serok agak ngeri-ngeri sedap. Padahal kalau mau serok aman-aman aja nih teman-teman ya. Nggak usah khawatir Titan. 1099 posisi sekarang, kalau kita beli serok, kalau dia koreksi ke 1000, cuma 10% kita minus. Kita sudah siap lagi serok di harga 1000. 1000 ternyata dia pecah dari 1000 ke 800, kita siapkan serok lagi. Nggak usah kita berprasangka bakal rakpul dari 800 lantas koreksi lagi ke 5 rupiah, enggak lah. Karena kalau Titan itu sudah
karakternya kayak gitu, justru dari dulu-dulu, dari tahun-tahun dulu dia akan hancur ya. Nah, apalagi sudah diberi contoh Bitcoin itu sudah berapa kali crash ya, yang parah, tapi dia masih aman dan tidak pecah dari 1000 ya teman-teman ya, gitu. Jadi nyantai-nyantai aja ya, tetap siapkan amunisi untuk serok. Jangan nanti ketika dia sudah bullish, berganti tren ke bullish, recovery ya, ke harga 1.300 baru panik buy. Mulai berlomba-lomba beli, karena sudah masuk beranda, plus 30%. Berlomba-lomba mau beli. Nah itu kan para trader pada umumnya ingin yang sudah di depan mata prospeknya. Ketika dia posisi stagnan, posisi koreksi nggak mau masuk. Karena dianggapnya belum tentu ini akan pump. Nah, tapi kalau kita lihat dari analisa teknikalnya, itu sudah menunjukkan indikasi dia akan recovery, walaupun belum tahu kita tinggi atau tidaknya, yang jelas sudah cuan. Ya, kalau masuk 1.100, kalau dia 1.220, udah cuan 10%, take profit. Jadi yang sangkut tadi nanti dibalas sama profit yang di bawah. 10%, koreksi lagi 10%, biarkan yang sangkut. 4 kali masuk 10%, 40%. Selamatlah yang sangkut tadi. Ya kan? Itu teman-teman ya, gunakan momen yang tepat beli dan gunakan momen tepat jual untuk para scalping ya maupun holding ya. Oke teman-teman, begini saja sampai sini dulu ya mengenai token Titan, semoga cuan ya. Yang tetap optimis tetap serok ya, yang pesimis ya jangan diserok karena bisa berbahaya ya. Tetap disclaimer on, do your own research ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga cuan yang trading token Titan ya. Dan jangan lupa di subscribe channel saya agar channel saya bisa maju dan bisa berkembang. Like, share, serta komen. Dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten saya yang selanjutnya. Dan tiap hari saya mengupload 5 bahkan 10 video per hari mengenai edukasi cryptocurrency. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.